Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa kelas 7 yang insya Allah soleh dan solehah. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu MTS Muhammadiyah 1 Samarinda. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang objek IPA dan pengukuran. Tentunya kalian pernah melakukan pengamatan terhadap objek dan juga mengukur sebuah objek yang ada di sekitar kita. Fungsi dari ilmu pengetahuan alam adalah untuk mempelajari benda-benda yang hidup maupun yang tidak hidup atau benda mati. Kemudian untuk dapat mempelajari lingkungan alam, maka seorang ilmuwan harus melakukan penyelidikan. Nah, bagaimana cara seorang ilmuwan itu melakukan penyelidikan, bagaimana dia menemukan penemuan baru, maka di pertemuan kali ini hal itu akan kita bahas. Mohon disimak dan diperhatikan ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penyelidikan dalam IPA. Penyelidikan dalam IPA melibatkan sejumlah proses atau ada beberapa proses dalam penyelidikan IPA. Yang pertama adalah mengamati, kemudian menanyakan, mengeksplorasi atau bereksperimen, kemudian mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Ini bagannya. Nah, proses-proses tadi biasa dikenal dengan nama proses saintifik. Ya, mengamati, kemudian berlanjut ke menanyakan, kemudian mengeksplorasi, kemudian mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan. Mungkin kalian masih ada yang bingung tentang proses saintifik ini. Bapak akan mengambil sebuah contoh pengamatan tentang lebah. Ya, pengamatan tentang lebah. Ketika diamati, ternyata kita menemukan beberapa hal tentang lebah. Yang pertama, ternyata lebah ini hidup dari mencari makan berupa nektar dari bunga. Kemudian ternyata lebah ini hidup secara berkelompok. Yang ketiga, ternyata lebah ini memiliki seekor ratu di dalam satu koloninya. Kemudian juga kita menemukan bahwa lebah ini menyimpan cadangan makanannya di dalam sarang dalam bentuk madu, seperti itu. Nah, banyak hal yang telah ditemukan tentang lebah dari proses mengamati. Selanjutnya, setelah mengamati, maka dilakukanlah yang namanya menanyakan. Nah, kemudian kita mempertanyakan dalam diri kita. Kemudian timbul yang namanya daftar pertanyaan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, misalnya kenapa lebah hidup secara berkelompok, kenapa dia hanya makan sari bunga atau nektar bunga, kemudian kenapa dia menyimpan cadangan makanannya di dalam sarang. Nah, itulah yang akan menjadi pertanyaan. Kemudian setelah menanyakan, kemudian mengeksplor atau bereksperimen. Ya, mengeksplor atau bereksperimen. Yaitu suatu proses untuk melakukan atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah di list atau di daftar. Ya, pertanyaan yang tadi yang sudah kalian list tentang lebah tadi atau di data tadi, kemudian langsung di explore atau di eksperimen di situ. Contoh misalnya, kenapa lebah ini hidup dalam satu koloninya cuma ada satu ratu misalnya. Kalian bisa lihat video YouTube bagaimana kalau lebah itu ratunya nggak ada, bagaimana kelanjutan dari koloninya, atau kenapa lebah itu hanya makan saripati bunga, seperti itu.
tentu itu ada jawaban-jawaban setelah bereksperimen. Kemudian setelah bereksperimen, maka lanjut ke yang namanya proses-proses dalam eksperimen. Yang pertama adalah menentukan tujuan atau untuk apa diadakan eksperimen itu. Yang kedua, menyusun langkah kerja yang dilakukan. Yang ketiga, mengambil data yang diperlukan saja. Jadi data yang nggak diperlukan nggak usah diambil. Yang keempat, mengolah data hasil eksplorasi atau eksperimen. Yang kelima, melakukan diskusi untuk menyimpulkan sementara hasil eksplorasi atau eksperimen. Setelah eksperimen atau eksplorasi dirasa cukup, maka lanjut ke langkah asosiasi, yaitu membandingkan hasil dengan teori yang telah dikemukakan para ilmuwan yang disebut proses asosiasi. Misalnya, ada ilmuwan yang menyatakan bahwa ternyata madu dari lebah ini berkhasiat menangkal berbagai macam penyakit. Maka di kedua hasil itu, hasil pernyataan ilmuwan sama hasil penelitian kalian itu dikomparasikan. Ternyata setelah diteliti, ternyata madu lebah ternyata juga bisa menyembuhkan berbagai macam atau menangkal berbagai macam penyakit. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah mengkomunikasikan. Jadi setelah semua proses, semua yang kalian temukan itu harus dikomunikasikan atau dipublikasikan ke khalayak ramai. Bentuknya bisa berupa laporan hasil eksplorasi atau eksperimen. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian objek pengamatan di dalam IPA itu sendiri terbagi menjadi beberapa objek atau pokok bahasan. Yang pertama adalah bisa dari yang berukuran besar, misalnya lautan, bumi, planet-planet, bulan, matahari, sampai Jakarta Raya ini. Bisa juga yang berukuran kecil seperti virus dan juga bakteri. Semua itu menjadi bagian dari objek yang diamati di dalam IPA. Contoh misalnya kalau meneliti tata surya, ternyata setelah diteliti, ternyata di luar galaksi kita ada planet yang kemungkinan besar hampir mirip dengan bumi, yaitu di sana kemungkinan ada sumber kehidupan seperti yang ada di bumi. Kemudian ketika meneliti objek yang lebih kecil seperti virus dan bakteri, maka ilmuwan menemukan bahwa bakteri dan virus itu adalah dua hal yang berbeda. Dan juga ketika penyakit disebabkan oleh kedua hal tersebut atau virus dan bakteri, penanganannya juga berbeda karena dari segi penyakitnya penyebabnya juga berbeda. Kemudian contoh lain misalnya ketika akan meneliti suatu ekosistem. Nah, ada ekosistem laut, ekosistem darat, ekosistem hutan, dan ekosistem padang pasir, seperti itu ya. Jadi objek IPA ini sangat luas. Kalau mau dijabarkan, mungkin 3 tahun kalian belajar nanti tidak akan cukup. Jadi perlu belajar di tingkat selanjutnya. Tuh. Baik, mungkin itu saja pendahuluan kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Tetap like, komen, dan subscribe di channelnya MTS Memori 1 supaya channel ini bisa berkembang. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan atau japri kepada Bapak. Sekian, semangat belajar, semangat mencari ilmu. Sekian, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.